selamat pagi. Ketemu lagi sama Lause di Sekolah Minggu Online GK Bungur. Bagaimana adik-adik kabarnya? Pasti semua sehat-sehat aja kan? Kita bersyukur ya tuh, selama ini kita masih bisa sekolah loh. Sekolah online, sekolah minggu online, mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Kita juga masih bisa bermain di rumah, masih bisa berkumpul dengan keluarga. Kita mau terima kasih ya tuh sama Tuhan, karena Tuhan sudah menjaga kita selama lebih dari 4 bulan ini kita di rumah aja. Kita tetap selalu bersyukur ya sama Tuhan. Sekarang kita mau siapin hati dan pikiran kita. Kita mau datang ke hadirat Bapa. Kita mau nyanyi lagu Bapa Ku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami dari awal pagi ini untuk sekolah minggu. Tuhan tolong pimpin sekolah minggu kami, supaya kami bisa bersekolah minggu dengan baik dan mendengarkan firman-Mu dengan baik dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong pimpin semuanya dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita sudah berterima kasih ya sama Tuhan karena setelah 4 bulan ini, 4 bulan lebih kita masih bisa sekolah online, kita masih bisa ibadah online, kita masih bisa main-main di rumah. Kita mau terima kasih, itu semua pasti karena berkat dari Tuhan Yesus. Kita mau jalan serta Yesus, kita angkat pujian, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jadi sekarang kita mau siapin hati kita ya. Kita mau berakar, bertumbuh, dan berbuah. Untuk itu kita mau mendengarkan firman Tuhan setelah ini yang akan dibawakan oleh Lause Shane. Kita siapin hati kita. Kita mau nyanyi lagu Berakar, Bertumbuh, dan Berbuah.
saudaraku, kau saudariku, marilah kita bersatu, tinggal di dalam Kristus, dan Kristus di dalam kita, supaya kita dapat berbuah banyak, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Dia. Bersama kita bersatu di dalam Kristus, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Dia, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Dia, bersama kita bersatu di dalam Kristus, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Dia, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Mari sama-sama kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, di mana pada hari ini Tuhan kami boleh berbakti kepada Tuhan walaupun melalui online. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami anak-anak-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan membantu kami untuk kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu kami selanjutnya hanya dalam nama anak-Mu yang kudus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Lause mau menerangkan, pada zaman perjanjian lama Tuhan berbicara melalui seorang imam, dan imam itu pun jubah imam dirancang oleh Tuhan. Pakaian dia Tuhan yang mendesain, dan jubah itu dinamakan efod. Kalau sekarang imam itu jabatannya seperti jabatan pendeta saat ini, dan pendeta pun punya jubah namanya toga pendeta. Nah, Lause mau menceritakan bagaimana Daud dikejar oleh Saul. Kenapa Daud lari? Padahal dia bisa membunuh Saul. Dia bisa memimpin pasukan perangnya untuk membunuh Saul, memberontak terhadap Saul. Nggak usah capek-capek lari. Dan kita akan tahu kenapa Daud lari dari Saul. Kenapa dia tidak bunuh langsung? Padahal Daud adalah seorang pahlawan perang. Dia mahir dalam berperang. Di akhir cerita kita akan melihat ada sesuatu yang Daud tidak bisa lakukan. Makanya dia lari dari Saul. Dan dia lari ke Nob. Nob itu adalah kota imam. Di sana dia menemui Imam Ahimelek bin Ahitub. Imam Ahimelek bin Ahitub. Jadi Imam Ahimelek ini adalah anak dari Bapak Ahitub. Ya. Waktu Imam Ahimelek ini menghampiri Daud, rasanya dia gemetar. Kenapa? Karena dia merasakan kehadiran Daud ini ada keanehan, ada yang tidak beres. Lalu dia bertanya kepada Daud, kenapa kamu datang sendiri? Padahal biasanya Daud tuh didampingi oleh pengawalnya, dan dia akan membawa pasukannya. Tapi saat ini Daud hanya membawa beberapa orang saja. Lalu Daud berkata, Raja memberi tugas kepadaku, makanya orang-orangku aku kirim ke tempat lain. Ya, rasanya nggak masuk akal sekali ya. Lalu Daud berkata kepada Imam Ahimelek, berikan aku 5 roti. Ini. Wah, Imam Ahimelek bilang, di sini tidak ada roti biasa.
ada roti kudus. Roti kudus yang biasa disajikan kepada Tuhan sebanyak 12 batang. Ya. Terus akhirnya Imam Ahimelek bilang, kamu boleh membawa roti ini, tapi orang-orang kamu tidak boleh bergaul dengan perempuan. Roti kudus ini biasa roti sajian yang diberikan untuk Tuhan, dan yang boleh makan adalah imam dan keluarganya. Lalu Daud berkata, dia bilang, orang-orangku tidak pernah bergaul dengan perempuan kalau dalam bertugas perang atau tugas-tugas biasa, apalagi tugas seperti saat ini. Orang-orangku tahir tubuhnya. Lalu si Daud bilang lagi kepada Imam Ahimelek, adakah tombak atau pedang yang boleh aku bawa? Karena raja begitu mendesak, memberikan tugas kepadaku hingga aku tidak membawa senjata. Lalu Imam Ahimelek bilang, di sini tidak ada senjata, ada pedang Goliat. Dan pedang Goliat ini yang telah pahlawan Filistin yang pernah kamu bunuh di lembah Terbatin. Tapi di situ ada seorang yang bernama Doeg, seorang Edom. Dia adalah pengawal Saul yang disuruh yang mengawasi gembala-gembala Saul. Lalu diberikannya pedang Goliat itu kepada Daud. Dan saat itu sebenarnya Daud tuh sudah berbohong, padahal dia lari dari Saul, tapi dia bilang dia diberikan tugas oleh Raja Saul. Tapi mungkin Daud tuh berbohong karena untuk melindungi Imam Ahimelek. Kalau sampai Saul datang kepada imam itu, jadi Imam Ahimelek tidak berdosa, dia tidak berbohong karena memang Daud tidak berkata apa-apa. Dan saat itu pun harusnya kalau memang Daud pun boleh jujur, Imam Ahimelek akan membela Daud karena Daud adalah raja yang sudah diurapi Tuhan. Tapi kalau dia jujur, dia pun akan disangka memberontak terhadap Raja Saul. Karena saat itu Raja Saul masih berkedudukan sebagai raja. Ya, akhirnya setelah mendapat roti, mendapat pedang Goliat, bukan hanya itu aja sebenarnya yang Daud minta. Dia meminta petunjuk Tuhan harus bagaimana. Nah, terus setelah itu dia pergi ke Gat. Ke Gat itu dia menemui Raja Akis. Raja Akis adalah raja orang Filistin. Dan Gat itu adalah kota kelahiran Goliat. Wah, bagaimana Daud lari membawa pedang Goliat ke orang Filistin, ke negeri Filistin? Wah, mungkin itu jalan terakhir. Yang Daud berpikir tidak ada jalan lain lagi. Mungkin dengan dia lari ke Raja Akis, ke orang Filistin ini, Saul tidak akan mengudak dia. Itu adalah mungkin jalan terakhir bagi Daud. Akhirnya waktu dia ke kota Gat itu, wah, pegawainya si Raja Akis melihat, bukankah ini Daud, raja negeri itu? Wah, waktu si Daud mendengar itu, wah, aku ketahuan. Bagaimana? Wah, langsung dia memutar otak. Dia harus berpikir, dia harus bagaimana. Kalau sampai dia ketahuan oleh Raja Akis, matilah dia. Karena waktu orang-orang bernyanyi bersaut-sautan, Saul mengalahkan beribu-ribu, sedangkan Daud berlaksa-laksa. Berarti waktu dia bernyanyi bersaut-sautan itu, Daud berlaksa-laksa. Daud banyak membunuh orang-orang Filistin. Ya. Terus Daud takut sekali. Wah, dia nyawanya terancam nih. Akhirnya Daud orang yang cerdik,
Daud orang yang pintar, yang penuh multi talenta. Akhirnya Daud pura-pura. Bagaimana? Dia berpura-pura seperti orang yang lupa ingatan. Dia pura-pura gila. Akhirnya dia menggores-gores pintu, mungkin mengetuk-ngetuk gitu ya, langsung nggak tahu deh. Pokoknya dia seperti orang gila dan dengan ludah yang mengalir ke janggutnya. Lalu dia dibawa ke Raja Akis. Waktu Raja Akis melihat, kenapa kamu bawa orang gila seperti ini? Gitu. Langsung Daud memerankan perannya sebagai orang gila dan membuat Raja Akis itu jadi jijik melihat ludah yang mengalir begitu ya. Terus bilang, apakah kekurangan orang gila aku di sini? Raja Akis bilang gitu. Terus kenapa orang gila engkau bawa ke hadapan aku? Apakah aku harus melihat kegilaan dia di hadapan aku? Katanya. Apakah dia layak masuk rumahku? Nih. Waduh. Sampai pengawal Raja Akis ini dia takut, makanya dia buru-buru mengeluarkan Daud dari rumahnya. Karena dia takut rajanya marah. Ya kan? Wah, Raja Akis ini hanya berpikir, mana mungkin seorang pahlawan perang, orang yang jago perang, ini bisa gila seperti ini, penampilannya seperti ini. Wah, ternyata Daud pandai memainkan perannya, ya. Daud seorang aktor yang baik. Sampai Raja Akis pun tidak tahu, Akis tidak tahu, tidak mengenalinya, ya. Lalu setelah dia keluar dari orang Filistin ini, dia lari ke Gua Adulam. Nah, di dalam Gua Adulam itu dia bersembunyi hanya dengan beberapa orang saja. Wah, keluarganya Daud mendengar, ayah ibunya pun mendengar Daud ada di sana. Lalu mereka berkemas untuk menghampiri Daud dan bersama dengan orang-orang yang punya hutang dan orang-orang yang sakit hati kepada Saul. Sebanyak 400 orang mereka berkumpul di Gua Adulam. Di situ pun perasaan Daud mungkin agak tenang ya. Karena apa? Karena dalam pelariannya ini dia pun memikirkan bagaimana keluarganya. Kalau sampai keluar Raja Saul menangkap keluarganya dan membunuh orang tuanya, berdosalah Daud. Makanya begitu dia bertemu dengan keluarganya, dia bawa keluarganya ini, ayah ibunya ini, ke Mispa, ke Raja Moab. Dan di Raja Moab, Daud bilang, tolong berikan, lindungi orang tuaku ini, gitu loh. Dan sampai aku datang kembali sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Lalu Raja Moab menyetujui, karena Raja Moab mengenal Daud, ya. Maka diizinkan orang tuanya untuk tinggal di Moab. Dan kalau sampai Saul tahu bahwa orang tuanya Moab, dia pun akan mengajak orang Raja Moab itu. Resikonya besar sekali, tapi Raja Moab mengenal siapa Daud, ya kan? Lalu waktu Daud ada di Moab itu, datanglah Nabi Gad dari Yehuda. Dia sengaja datang. Tuhan utus Nabi Gad ini untuk menghampiri Daud. Dia berkata, kembalilah kamu ke Yehuda, karena Saul telah mengetahui tempat persembunyianmu, katanya. Lalu akhirnya Daud kembali ke Yehuda. Yehuda adalah tempat kota asal Daud. Tuhan sungguh baik. Semua alur perjalanan Daud Tuhan pimpin. Dari diberi roti, diberi pedang, diberi pencerahan untuk dia boleh kembali ke Yehuda. Dan waktu itu si Saul orang Benyamin itu, dia sedang duduk di bawah pohon. Dia bilang, berkata kepada tentaranya, coba dengar hai orang-orang Benyamin, apakah orang anak Isai itu akan memberikan tanah dan ladang dan kebun anggur itu untuk kamu, dan kamu diberikan
1000 pasukan atau 1000 untuk memimpin pasukan. Kenapa tidak ada seorang pun yang memberitahu bahwa anakku bersekutu dengan Daud? Rupanya Raja Saul tahu bahwa Yonatan anaknya bersahabat dengan Daud. Lalu si Doeg yang ada di Nob waktu itu, dia berkata kepada Saul bahwa Daud telah datang kepada Imam Ahimelek. Dia meminta roti, meminta pedang Goliat, meminta petunjuk Tuhan kepada Imam Ahimelek. Waktu Saul mendengar itu, marahlah Saul. Kurang ajar, ini imam telah bersekutu dengan Daud. Lalu dia memanggil Imam Ahimelek dan dia menyuruh semua imam untuk berkumpul. Dia berkata kepada, hai anak Ahitub, katanya, wah kurang ajar sekali Raja Saul ini. Ya, dia bukan memanggil Imam Ahimelek namanya, tapi nama bapaknya dipanggil. Coba kalau anak Lause kalian panggil, hai anak Sienme, kurang ajar sekali, itu nggak sopan, ya kan? Nah, Saul seperti itu, ya kan? Lalu Raja Saul bertanya kepada Imam Ahimelek, coba dengar hai anak Ahitub, katanya. Lalu si Imam Ahimelek berkata, ya tuanku, mengapa kamu bersekutu dengan Daud? Katanya, engkau memberikan roti kepada Daud, engkau memberikan pedang Goliat kepada Daud, dan engkau telah menanyakan Tuhan untuknya, katanya. Kenapa kamu bersekongkol dengan Daud? Waduh. Imam Ahimelek bilang, saya tidak tahu siapa di antara pegawaimu yang bisa dipercaya seperti Daud. Apalagi Daud adalah menantu raja dan orang yang dihormati di rumah Raja Saul. Ya kan? Bukan hanya saat sini saja aku meminta petunjuk Tuhan baginya. Ya. Janganlah Tuhan menuduh kami dan keluarga kami. Lalu si Raja Saul ini bilang, katanya, kamu telah meloloskan Daud, sedangkan aku sudah ingin membunuh Daud, katanya gitu. Terus lalu Imam Ahimelek bilang, aku tidak tahu apa-apa dalam masalah besar maupun masalah kecil di antara engkau berdua. Lalu Raja Saul bilang, engkau harus dibunuh Ahimelek. Lalu dia menyuruh tentara-tentaranya untuk membunuh imam itu bersama keluarganya. Tapi tentara-tentara Raja Saul ini tidak ada yang mau mengangkat pedangnya, karena dia tahu bahwa Imam Ahimelek ini dan imam-imam yang lain di tempat itu adalah orang yang Tuhan urapi. Padahal saat itu pun Tuhan sudah memberikan petunjuk kepada Raja Saul, jangan berbuat dosa. Dengan tentara-tentaranya yang tidak mau melakukan tugasnya, tapi Saul tidak bisa berpikir jernih karena dia emosinya sudah membuat dia lebih besar daripada dia mengingat Tuhan. Lalu dia menyuruh Doeg, bunuh imam itu. Dan saat itu terdengar jerit tangis dan ketakutan. Dan saat itu pun 85 imam dengan berpakaian efod dibunuh. Kalau kita melawan polisi yang berseragam polisi, berarti kita sudah apa? Sudah melawan alat negara. Tapi ini Saul membunuh orang yang Tuhan urapi dengan seragam efodnya. Gila sekali, Saul itu jahat sekali, sampai membuat dia tidak lupa akan Tuhan benar-benar. Dan Tuhan benar-benar sudah jauh dari Saul. Dan saat itu bukan hanya imam saja, dan di situ pun perempuan, laki-laki, anak yang masih menyusui lembu, keledai,
domba semua dibunuh di kota Nob itu. Aduh, gila, kejam sekali Raja Saul itu, mengerikan sekali. Dan saat itu ada seorang imam, anak dari Imam Ahimelek, yaitu Imam Abiatar. Dia lari membawa efod, dia lari kepada Daud, dan dia menceritakan bagaimana Raja Saul membunuh keluarganya. Daud berduka sekali, hatinya sedih sekali, dan akhirnya dia berkata pada Imam Abiatar, "Jangan takut, ikutlah aku akan melindungi engkau." Lalu Abiatar pun bergabung dengan Daud. Dan saat itu dia mendengar bahwa kota Kehila sedang dijajah oleh orang Filistin. Dan tempat pengirikan itu lumbung makanannya pun dijarah. Lalu dia bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, apakah aku harus berperang menyelamatkan kota Kehila?" Lalu Tuhan bilang, "Pergilah." Lalu teman-temannya Daud berkata gini, "Bagaimana mungkin Daud? Kita di Yehuda tuh lagi ketakutan, kita lagi ada masalah, apalagi kita harus maju berperang untuk melawan orang Filistin." Waduh, Daud benar-benar punya jiwa kepahlawanannya besar sekali. Dalam kesulitannya pun dia masih berpikir untuk menyelamatkan kota Kehila. Lalu dia bertanya lagi kepada Tuhan, "Tuhan, apakah aku harus maju berperang untuk menolong kota Kehila?" Katanya. Lalu Tuhan bilang, "Pergilah, aku akan memberikan kemenangan kepadamu." Lalu Daud dan rombongannya pergi ke kota Kehila. Kota Kehila itu kota kecil yang berbenteng dan mempunyai pintu gerbang. Dan waktu Daud berperang melawan Filistin, benar Daud menang. Tapi saat dia ada di kota Kehila, lalu Saul mendengar, "Wah, Daud ada di kota Kehila. Kita harus tangkap karena gampang sekali, dengan mengepung kota itu kita pasti mendapatkan Daud." Nah, terus langsung Daud berkata kepada Imam Abiatar, "Bawa efod itu." Langsung Daud berbicara lagi dengan Tuhan, "Tuhan, apakah Raja Saul akan datang ke kota Kehila?" Tuhan menjawab, "Iya." Langsung terus, "Akankah orang-orang kota Kehila ini akan memberikan aku kepada Raja Saul?" Dan Tuhan berkata lagi, "Iya." Karena apa? Karena kota Kehila ini, biarpun Daud sudah tolong, dia pun akan berpikir, kalau saya tidak memberikan Daud kepada Raja Saul, kita pun akan mati, gitu kan? Pasti dia akan serahkan Daud kepada Raja Saul. Dan Daud pusing sekali saat itu, karena apa? Lalu dia berpikir, kalau kita jadi pengikut Daud pun kita akan berkata, "Bagaimana sih kamu sih? Udah tahu kita lagi dalam kesulitan, sekarang kamu jadi tambah kesulitan lagi." Akhirnya Daud berpikir, akhirnya dia buru-buru, dia bawa pasukannya yang 600. Pertama lagi di Gua Adulam itu ada 400, tapi bertambah menjadi 600 saat dia di Kehila. Ya, lalu dia keluar dari tempat itu, lalu dia keluar dari situ, dan si Saul mendengar bahwa si Daud sudah lari dari kota Kehila. Dia tidak jadi ke sana. Dan saat itu Daud ngumpet di padang gurun Zif di Koresa. Nah, terus beberapa orang Yehuda datang menghampiri Saul. Dia bilang bahwa si Daud ada di padang gurun Zif. Wah, begitu mendengar itu si Raja Saul ini senang sekali. Dia bilang, "Sekarang kamu pantau posisi Daud ada di mana, biar aku bisa datang dan membunuh Daud." Lalu sebelum si Saul ini tahu posisi Daud ada di mana, ternyata Yonatan sudah menghampiri Daud.
Yonatan adalah anak Raja Saul. Dia sudah tahu di mana Daud, tapi dia tidak memberitahu bapaknya ya. Dan Yonatan datang hanya untuk menguatkan Daud. Dia hanya mengingatkan tentang janji Tuhan kepada Daud, karena dia tahu saat itu Daud sedang tertekan, sedang stres, dia butuh penghiburan. Tapi saat itu Yonatan hanya menguatkan janji Tuhan bahwa engkau tetap akan menjadi raja dan ayahku tidak akan dapat membunuh engkau, dan engkau akan menjadi raja. Aku menjadi orang yang nomor 2. Biasa orang kepengennya yang nomor 1, tapi Yonatan dia bilang dia akan menjadi orang nomor 2. Hebat sekali persahabatan mereka ya. Nah, waktu itu, setelah itu mereka mengikat janji, dan Yonatan pulang ke rumahnya. Daud masih tetap di persembunyiannya. Nah, waktu itu si Daud sedang berada di padang gurun itu, padang gurun Maon. Dia tapi sebenarnya si Raja Saul ada di sebelah sini dan Daud ada di sebelah sana. Dan mereka akan bisa bertemu, atau si Raja Saul bisa lari untuk mengepung si Daud begini. Ya kan? Wah, saat itu di tempat itu si Daud akan tertangkap di Gunung Maon itu. Wah, bagaimana saat itu kalau kita menjadi Daud, tertekan sekali. Kita akan lari kemana ini? Tapi ada salah satu utusan dari pegawainya Daud, pegawai Raja Saul. Dia lari menghampiri Raja Saul. Dia bilang, bahwa orang Filistin menyerbu negeri kita. Lalu bagaimana si Raja Saul ini? Dia harus memilih. Dia harus menyelamatkan negerinya, atau dia akan membunuh seorang Daud. Akhirnya dia pergi pulang ke negerinya dan menghadapi Filistin. Dan setelah dia udah selesai menghadapi Filistin, dan saat itu pun Daud luput dari Raja Saul ya. Makanya itu setelah selesai itu si Raja Saul ini bukan hanya udah selesai sampai di situ, dia berpikir lagi. Dia harus menangkap Daud. Dia pilih 3.000 tentara pilihan bangsa Israel. Ya kan? Dia untuk pergi untuk menangkap Daud. Padahal waktu dia menghadapi orang Filistin, dia memimpin 2.000 dipimpin oleh dia dan 1.000 oleh Yonatan. Sedangkan hanya untuk seorang Daud dia membawa 3.000. Benar-benar hebat sekali Daud. Di mata Saul itu menakutkan sekali Daud ya. Dan waktu itu si Daud ada di En-Gedi. Nah, waktu si Daud ada di En-Gedi itu, langsung Raja Saul menghampiri, dan saat itu si Raja Saul ini mau membuang hajat di dalam goa. Wah, di Alkitab membuang hajat aja diceritain ya. Kenapa diceritain? Bagi kita itu nggak penting, tapi bagi cerita ini, bagi Tuhan inilah penting. Karena apa? Seorang raja, dia tidak dikawal kalau dia sedang mandi atau dia sedang BAB, ya kan? Saat itu Saul mau membuang hajat, dia masuk ke dalam goa, dan di dalam goa itu ada orang-orang Daud dan bersama Daud. Goa itu panjang, goa itu gede, dan saat Raja Saul sedang membuang hajat, di situ ada Daud dan orang-orangnya. Dan saat itu sebenarnya waktu Daud melihat Raja Saul membuang hajat, itu dia bisa membunuh, dan orang-orangnya bilang, Daud, inilah saatnya Tuhan memberikan Saul ke dalam tanganmu, mari kita bunuh. Wah, si Daud hatinya berdebar, tapi dia berdebar. Lalu dia berdiri dan dia menghampiri Raja Saul, dan dia tidak membunuh, tapi dia memotong punca jubahnya. Waktu dia memotong punca jubahnya, di tangannya sudah terdapat jubah potongan
bajunya Raja Saul. Lalu teman-temannya bilang, orang-orangnya Daud bilang, kamu kenapa tidak bunuh? Ini saatnya kita bunuh dia, karena Raja Saul sendiri benci sekali kepada kamu, katanya. Akhirnya Daud berkata kepada orang-orang, jangan ada yang berdiri dan jangan ada yang menghampiri Raja Saul, karena dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Gila ya, Daud membunuh satu orang Saul, dia tidak berani, karena Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Tetapi Daud membunuh 85 imam dengan berpakaian efod, dia tidak merasakan dosa. Ngeri sekali Raja Saul itu, ya kan? Makanya setelah Raja Saul keluar, selesai dari BAB, dia keluar untuk melanjutkan perjalanannya. Lalu tidak lama kemudian Daud pun keluar dan dia berkata, Tuanku Raja. Lalu dengan sujud dan dia menyembah sampai ke tanah, dan dia berkata, kamu lihat dengan mata kamu sendiri bahwa Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku di dalam gua itu, tapi aku tidak membunuh engkau. Aku mengasihi engkau, katanya. Dan orang-orangku pun menyuruh aku untuk membunuhmu. Lebih gampang mana? Membunuh atau memotong punca jubahnya? Lebih gampang membunuh, tapi Daud lebih memilih untuk memotong punca jubahnya. Untuk melukai raja aja dia tidak sanggup, apalagi untuk membunuhnya. Dia bilang, lihatlah ayahku. Kan Daud kan mantunya si Raja Saul ya. Dia bilang, untuk membunuh engkau dan melukai aku tidak sanggup, tapi ini punca jubahmu ada di tanganku. Wah, waktu si Raja Saul melihat, waduh, dia berkata, engkaukah itu Daud anakku? Saat itu dia baru mengaku bahwa Daud adalah anaknya, ya kan? Saat itu kenapa dia berkata seperti itu? Karena dia merasakan, wah, dia udah melihat punca jubahnya. Berarti sebenarnya Daud pun bisa membunuh dia, tapi Daud tidak mau membunuh dia. Maka menangislah dia keras-keras. Dan Daud berkata, dia bilang, hanya membunuh seorang Daud saja kamu bawa 3.000. Dengan siapakah bangsa Israel berperang? Dengan anjing matikah? Atau seekor kutu kecilkah? Ya, begitu kecilnya sebenarnya Daud, tapi yang tidak akan mencelakai dia, tapi dia begitu berpikir untuk membunuh dengan membawa orang, dan begitu takutnya Raja Saul akan Daud. Dan Raja Saul dengan menangis dia berkata, pada saat itu pun dia tidak tahu sebenarnya kalau punca jubahnya sudah dipotong Daud, ya kan? Dan begitu dia melihat ada di tangan Daud, dia bilang, engkau benar-benar baik kepadaku. Raja Saul berkata begitu kepada Daud. Padahal kalau saja Raja Saul akan diberikan kesempatan Tuhan seperti Daud, Daud sudah habis, sudah dibunuh, tidak akan diberi ampun. Tapi saat itu Raja Saul baru menangis, dia merasakan dia baru dibebaskan dari kematian. Dia merasakan bagaimana Daud benar-benar baik, dan dia berkata bahwa engkau yang lebih baik dan engkau akan berhak menjadi raja. Dan janji Tuhan itu Daud sudah tahu. Kedua, Yonatan yang memberi penghiburan, dan ketiga, Saul pun yang mengucapkan bahwa janji Tuhan akan digenapi. Daud akan menjadi raja. Seorang musuh, dia bisa mengatakan dengan perkataan itu berarti yang sungguh-sungguh benar Daud adalah orang yang baik, ya kan? Nggak mungkin seorang musuh berkata kamu tuh baik atau apa, padahal dia udah benci sekali, tapi dia berkata dengan mulutnya sendiri. Dan dia berkata kepada Daud, bersumpahlah untuk engkau tidak membunuh aku dan keluargaku. Dan saat itu Daud bersumpah. Karena bagi Daud, tidak bersumpah pun dia tidak akan membunuh Saul, karena Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Dan biar Tuhan yang menjadi hakim
hakim atas mereka berdua. Dan Tuhan yang akan menghukum Saul sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena kita sebagai umat Tuhan, sebenarnya itu yang Tuhan inginkan. Ya kan? Daud sudah menjalankan apa yang Tuhan inginkan untuk mengasihi musuhnya. Sudah berbuat baik gak Daud sama Raja Saul? Ya, dia sudah berbuat baik. Karena apa? Di depan mata harusnya dia bisa membunuh, tapi dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang berhak mengambil nyawa Raja Saul, bukannya Daud. Dan Daud tidak mengotorkan tangannya dengan darah Saul, ya kan? Dan saat dia sudah bersumpah, akhirnya Raja Saul pulang ke rumahnya dan Daud pergi ke kubu gunung di markasnya. Ya, setiap anak Tuhan untuk mengasihi musuh. Saat ini kita mempelajari bagaimana apa yang Tuhan inginkan. Bahwa setiap anak Tuhan, kita mengasihi musuh kita. Bukannya berarti kita menyayangi dia, tapi saat kita bisa membalas, kita tidak membalas. Karena di dalam diri kita ada kasih Tuhan. Beda sekali orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Di dalam diri kita, kita tahu, kita bisa memposisikan diri kita bahwa kejahatan bukan dilawan dengan kejahatan, tapi kejahatan akan dibalas oleh Tuhan. Karena Tuhan yang akan menjadi hakim atas semuanya ini. Nah, anak-anak, saat ini kita tahu bahwa bagaimana kita sebagai umat Allah, kita yang sudah menerima penebusan akan kematian Yesus di kayu salib. Apa yang Tuhan inginkan? Kita bukan orang dunia. Bukan kejahatan dibalas dengan kejahatan, tapi kejahatan kita kembalikan kepada Allah. Biar Allah yang menghukum dan Allah sendiri yang memberikan kemenangan bagi diri kita, yaitu kita masih mengikuti jalan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas semuanya ini Tuhan. Dan kami boleh mengerti akan maksud Tuhan. Kami boleh merasakan atas satu kebahagiaan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Dan kami mempunyai kasih. Dan Roh Kudus Tuhan selalu beserta dengan kami. Terima kasih Bapa atas firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh menjadikan kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, lalu semua mengingatkan pada setiap bulan Agustus di gereja Bumur, gereja kita GKI Bumur, kita mempunyai bulan misi. Bulan misi itu kita mengumpulkan dana untuk kita boleh membantu sekolah-sekolah Alkitab, membantu orang-orang yang belum mempunyai Alkitab, dan kita membantu ke daerah pelosok untuk mengabarkan Injil Tuhan. Dan kalian ingat, pada 2 tahun yang lalu, 2018, kita memakai botol aqua untuk apa? Untuk membuat celengan. Dan celengan ini kita pakai sebulan. Kita kumpulkan uang kita untuk membantu dalam misi pelayanan. Lauso Fangfang sudah memberikan contoh bagaimana untuk lebih menarik menabung. Dibuka dari sini, kita masukkan uangnya di sini. Dan waktu memang kalau hati kalian tergerak, kapanpun kalian akan berikan, kalian simpan, kalian kirim ke mama papa, bawa ke gereja. Jadi ini Lauso tidak suruh transfer, karena kalian kumpulkan dulu sampai kapan kalian mau stop, silakan mama papa bawa ke gereja. Karena pada 2 tahun yang lalu, 2018, waktu Lauso membuka celengan kalian, hati Lauso sangat terharu. Karena apa? Sedari kecil kalian sudah belajar untuk melayani Tuhan. Walaupun dengan uang, bukan hanya dengan besar kecilnya yang kalian berikan, tapi Tuhan melihat bagaimana besarnya hati kalian untuk membantu pelayanan Tuhan. Hanya itu yang dilihat Tuhan. Dan waktu Lauso buka, Lauso ada rasa terharu. Karena apa? Sedari kecil kalian sudah belajar untuk melayani Tuhan dengan tabungan kalian. Dan kalian sudah diajarkan
Bagaimana cara untuk memberi dengan baik. Jadi Lau minta supaya mama papa boleh mengirimkan celengan. Dan kantor gereja buka setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu jam 8 pagi sampai jam 4. Dan boleh mama papa bawa. Tapi ingatkan mama papa, jangan lupa pakai masker, cuci tangan yang bersih, jaga kesehatan. Karena kesehatan itu bukan orang tua yang mengurus kalian, tapi adalah kewajiban kita semua untuk saling mengingatkan. Mengingatkan orang-orang yang kita kasihi. Pandemi ini belum selesai, tapi kita tahu, kita sebagai anak-anak Tuhan, ada rencana Tuhan yang terbaik bagi anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau siapin persembahan kita. Nanti persembahan kita titipin ke mama papa untuk ditransfer ke rekening GKI Bungur. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu Terima Kasih 1000. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Melati wangi, kutilang nyanyi, terima kasih. Serimba raya, dengunkan lagu, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Melati wangi, kutilang nyanyi, terima kasih. Serimba raya, dengunkan lagu, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Adik-adik, mari semua berdiri. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan. Ini ada sebagian dari harta yang kami punya yang diberikan oleh orang tua kami. Kiranya kami bisa mempersembahkannya dengan sepenuh hati kami untuk-Mu, Tuhan. Dan kiranya Tuhan tolong pakai orang-orang yang mengelolanya, supaya dikelola dengan baik dan untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang boleh duduk. Sekarang kita mau menutup ibadah kita sekolah minggu hari ini. Kita tahu bahwa dari kejadian Daud dan Saul ini kita belajar kalau Tuhan tuh selalu menyertai Daud. Tuhan selalu menjadi gembalanya Daud. Kita juga mau ya sebagai anak Tuhan digembalakan oleh Tuhan Yesus. Kita mau anggap pujian Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku
Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku diberi, Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus.